Sama-sama kita mau belajar tentang firman Tuhan. Tentang tetap setia. Boleh taruh tangan kananmu di dada. Saya harus tetap setia. Sekali lagi dengan penuh keyakinan. Saya harus tetap setia. 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ketiga. 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan itu setia. Dia akan menguatkan dan menjaga kamu dari si jahat. Tuhan kita setia Bapak Ibu. Setia untuk tetap memberkati kita. Setia untuk tetap menyembuhkan kita. Setia untuk tetap ada menjaga kita dari si jahat. Tidak ada perkara apapun besar. Karena Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang lebih besar dari segala hal. Dari semua pergumulan kita, dari semua sakit penyakit kita, even itu hutang piutang kita. Tuhan tetap setia. Bahkan kalau kita lihat saat ini, mungkin belum selesai permasalahan kita. Tetapi pasti janji Tuhan, Tuhan itu setia. Dia mau menguatkan kita dalam segala keadaan apapun saat ini. Ini janji Tuhan. Kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan, amin. Semua GC Pastor di tempat ini, baik Bapak, boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah bosan untuk mengatakan ini, kita anak kesayangan Tuhan. Karena memang itu betul, kita anak kesayangannya. Kita berhak menerima semua janji Tuhan. Kita berhak menerima semua apapun yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Kita ya berhak, kita berhak Bapak Ibu. Tidak akan pernah ada hal apapun yang menggagalkan kita karena kita anak kesayangan Tuhan. Cuma satu hal yang Tuhan mau. Kita percaya. Percaya saja akan janji Tuhan. Percaya saja akan kuasa Tuhan. Kunci semuanya itu hanya kita percaya. Saya pasti sembuh. Dokter memang bilang stadium 4 cancer. Stadium 4 tumor. Mungkin dokter bilang kita COVID. Tetapi kita berhak menerima janji Tuhan. Dan kita harus percaya. Kita harus pegang ini Bapak Ibu pagi hari ini. Percayakan semuanya dalam tangan Tuhan. Karena dengan percaya kita bisa meraih semua janji Tuhan. Untuk bagaimananya itu bukan hak kita, itu bukan urusan kita. Kita tanya saja ke Tuhan, Tuhan bagaimana cara saya bisa menyelesaikan semuanya? Bagaimana cara saya sembuh? Itu urusan Tuhan, yang penting kita percaya. Sebagai manusia kita pasti pernah merasakan ada di titik nol. Pernah ya Bapak Ibu ya? Dari yang tiba-tiba sehat banget, tidak ada sakit penyakit, saya sudah olahraga, saya sudah bekerja ini dan itu, saya sudah melakukan banyak hal. Tetapi kenapa Tuhan izinkan kita di titik nol? Karena Tuhan punya rencana besar dalam kehidupan kita. Bahkan sejatuh-jatuhnya kita pun, setitik nolnya kita pun, Tuhan mau menerima kita apa adanya. Walaupun kadang kita lupa sama Tuhan. Enggak kok, aku bisa dengan diriku sendiri. Aku bisa dengan caraku. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau kita terus menempel sama Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Even Bapak Ibu yang datang kemari, jangan pernah andalkan pendeta di tempat ini. Saya tidak akan pernah bosan juga bilang kalau kami semua ini manusia. Mungkin pernah atau akan pernah terjadi. Kita salah ngomong. Ada sesuatu hal yang mungkin kita tidak sadari, menyakiti Bapak Ibu. Tuhan ajarkan itu untuk kita hanya percaya sama perkataan Tuhan. Percaya akan firman Tuhan. Minggu lalu, ibadah sore, saya menyampaikan firman tentang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Bagaimana cara kita untuk tetap menjadi pribadi yang kuat dengan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena firman itulah yang akan menjaga kita, yang akan menjadi tameng kita dalam menghadapi kehidupan kita di sepanjang harinya.
Mazmur 139 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Mazmur 139 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan. Jika aku berkata sesungguhnya kegelapan akan melingkupi aku, maka malam sekalipun akan menjadi terang di sekelilingku. Ya, kegelapan tidak akan tampak gelap bagimu, tetapi malam akan bercahaya seperti siang hari. Kegelapan dan terang keduanya sama saja bagimu. Ayat ini Bapak Ibu membuktikan bahwa bagi Tuhan kita Yesus Kristus tidak ada yang mustahil. Even kegelapan pun Tuhan bisa membuat itu terang. Buktinya setiap malam kita bisa lihat bulan. Itu yang menerangi malam kita. Dunia ini diberikan contoh dengan bulan. Tetapi kehidupan kita diberikan contoh mengandalkan Tuhan terus. Agar apa? Bahkan kegelapan, bahkan permasalahan apapun Tuhan bisa memberi jalan keluar. Kegelapan pun tidak bisa menguasainya. Karena terang satu-satunya hanya di dalam Tuhan Yesus. Bulan menerangi kita saat malam. Siang Tuhan kasih awan. Jadi tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Bapak Ibu. Jangan pernah mundur dari Tuhan. Memang saat ini kalau kita lihat faktanya kita belum sembuh. Tetapi janji Tuhan itu kita mau sembuh. Tuhan mau sembuhkan kita. Terus pegang saja janji itu. Aku sembuh, aku sembuh. Tidak ada sakit penyakit yang besar. Hanya Tuhan kita yang besar yang bisa menyembuhkannya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Pagi hari ini kita mau belajar mengapa kita harus tetap percaya dan mengapa kita harus tetap setia mengikuti Yesus. Kita buka dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10 begini bunyi firman Tuhan. Janganlah takut karena aku bersamamu. Janganlah bimbang karena akulah Tuhanmu. Aku akan menguatkanmu. Ya, aku akan menolongmu. Aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Yang pertama, mengapa kita harus tetap setia? Mengapa kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus? Karena yang pertama, karena hanya Tuhan Yesus saja yang bisa menolong kehidupan kita. Yesaya 41 ini dengan jelas mengatakan jangan takut, jangan bimbang. Karena aku, Yesus Kristus, Tuhanmu. Tuhan Yesus yang menciptakan kita, Tuhan Yesuslah yang pasti sanggup menolong kita. Tuhan Yesuslah yang sanggup memberikan jalan keluar untuk kehidupan kita. Jangan takut, janji Tuhan, aku bersamamu. Jangan bimbang, karena Yesus Kristuslah Tuhan kita. Janji Tuhan bukan permasalahan ketika kita lewati, kita kabur dari permasalahan. Janji Tuhan ketika kita menghadapi semuanya itu, Dia akan menguatkan kita. Kenapa Tuhan izinkan permasalahan, sakit penyakit, pergumulan hidup ada dalam kehidupan kita? Karena Tuhan mau kita percaya seutuhnya, bukan setengah-setengah. Karena Tuhan mau memberikan kepada kita seutuhnya. Jadi kalau percaya sama Tuhan, jangan pernah setengah-setengah. Amin Bapak Ibu. Dia yang menolong kita, Dia yang menopang kita dengan tangan kanannya, dengan tangan kebenarannya yang ajaib. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Bukan saudara kita, bukan orang tua kita, bahkan bukan anak-anak kita yang mungkin Bapak Ibu didik untuk berbuat baik. Biar nanti next ketika dia bertumbuh dewasa, dia akan menolong. Anak-anak Bapak Ibu juga masih manusia yang kita tidak pernah tahu pergaulan di luar sana seperti apa.
Saya dididik oleh orang tua saya penuh dengan kepercayaan Bapak Ibu. Papa mama saya izinkan saya merantau sampai di Jogja, walaupun hanya Jogja. Cuma namanya jauh dari orang tua pasti was-was. Benar Bapak Ibu? Kita gak pernah tahu anak-anak kita pergaulannya benar atau tidak. Kita tidak pernah tahu teman-temannya seperti apa. Sampai saat ini pun semua orang yang ada di gereja ini, mungkin salah satunya Bapak Gembala, Ibu Gembala yang di-add di Instagram oleh mama saya. Mama saya itu orangnya kepo sekali dengan orang-orang di sekeliling saya Bapak Ibu. Benar gak ya ini? Benar gak ya ini? Bahkan ketika saya full time aja, orang tua saya tuh masih mikir-mikir benar gak nih? Ini benar apa enggak? Wajar kan Bapak Ibu karena orang tua. Takut kalau anaknya salah memilih pergaulan, salah memilih teman. Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan sendiri akan memberikan pergaulan yang baik kepada kita. Amin. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dan meninggalkan kita. Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang akan menjaga kehidupan kita. Yang kedua, mengapa kita harus tetap setia dan percaya mengikut Tuhan Yesus? Keluaran 13 ayat yang ke-21. Keluaran 13 ayat yang ke-21 begini bunyi firman Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka dan tiang awan pada siang hari untuk menuntun perjalanan mereka. Dan pada malam hari dalam tiang api untuk memberi mereka terang sehingga dapat terus berjalan siang dan malam. Mengapa kita harus tetap setia? Mengapa kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus? Karena yang kedua, Tuhan Yesus yang akan menuntun kita. Kembali lagi, bukan orang-orang di sekeliling kita. Hanya Tuhan saja yang bisa menolong kehidupan kita. Jangan lupa Bapak Ibu, selalu berdoa, buka mata, berdoa dulu. Kalau sudah buka mata kita berdoa, kalau memang waktunya ada, baca firman Tuhan. Agar kita dituntun Tuhan dalam satu hari penuh itu. Apa yang harus kita lakukan, keputusan apa yang harus kita ambil. Baca firman Tuhan, kita berdoa, baru keluar dari rumah. Tadi malam Bapak Ibu, saya ada ke rumah orang tua dari Ibu Gembala. Saya ke salon karena sudah lama gak ke sana. Ketika pulang jam 7 malam, saya tuh di kendaraan saya selalu memuji nama Tuhan. Kalau gak salah ingat ya, saya tuh nyanyi Jesus I believe in you. Jesus I belong to you. Saya di motor. Saya nyanyi lagu itu pelan-pelan. Ketika sampai di lampu merah perempatan yang ke kiri arah Cideng lurus arah Tomang, di depan saya ada 4 motor kecelakaan. Padahal saya lihat di lampu merah sebelumnya 4 motor itu ada di sebelah kanan saya. Lampu merah dia langsung set jalan aja. Saya lagi enak-enak nyanyi, ngelihat di depan itu kenapa ada rame. Ternyata 4 motor itu kecelakaan. Saya cuma teriak Tuhan Yesus tolong. Karena saya Bapak Ibu orangnya kalau melihat kecelakaan, orang lain yang kecelakaan, saya yang trauma. Dari dulu, dari kecil bahkan. Saya pernah lihat ada pengendara motor. Dia mau mendahului mobil. Dia gak tahu di depan ada truk Pertamina. Kaki dua-duanya habis diinjak Pertamina. Dia yang diinjak truk, saya yang trauma padahal kaki saya masih utuh dua-duanya. Saya yang takut Bapak Ibu. Tetapi Tuhan memberitahukan dan menguatkan kita. Dia memberikan tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari. Untuk kita Tuhan memberikan pertolongan, tuntunan,
dan penjagaan dalam kehidupan kita. Sehingga, boleh tepuk tangan Bapak Ibu, sehingga kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit apapun tidak menimpa kita. Dan tidak menimpa anak cucu dan keluarga kita. Tuhan yang menolong kita, jangan lupa berdoa setiap keluar dari rumah Bapak Ibu. Di sini ada yang ikut doa hari Rabu dan Jumat gak? Kira-kira ada Jumat online kah? Itu kan setiap malam, hari Rabu dan Jumat, itu ada mendoakan minyak urapan kan. Yang punya kendaraan, urapi kendaraan Bapak Ibu. Biar Tuhan yang menuntun, biar kita tidak ada dalam malapetaka dan mara bahaya. Tuhan yang akan menjaga. Secara manusia mana bisa sih cuma minyak, istilahnya minyak telon lah. Tetapi ketika minyak itu ada di dalam genggaman tangan Tuhan, Dia akan menjadikan itu minyak yang penuh dengan urapan yang bisa menjagai kita. Hanya Tuhan Yesus yang menuntun kehidupan kita, melewati segala hal dalam kehidupan kita, dan membawa kita ke dalam damai sejahtera, menuntun kita keluar dari semua yang menurut kita susah, tidak mungkin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang melebihi dari kemustahilan manusia. Yang ketiga, mengapa kita harus tetap percaya? Kenapa kita harus tetap setia mengikuti Tuhan Yesus? Lukas 18 ayat yang ke-27. Lukas 18 ayat yang ke-27, Tuhan berkata, namun Dia atau Yesus berkata, apa yang tidak mungkin di hadapan manusia adalah mungkin. Sekali lagi, adalah mungkin. Ayat ini sudah sangat-sangat jelas. Kenapa kita harus lari mencari pertolongan lain kalau bagi Tuhan saja tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, Tuhan mengingatkan ini. Ikut saja aku, percaya saja aku, karena bagiku tidak ada yang mustahil. Kalau Bapak Ibu baca dalam kebenaran firman Tuhan, 12 tahun pendarahan. Dengan sekejap Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Pendarahan Bapak Ibu, tadi ada ibu-ibu yang memberikan kesaksian di belakang. Dia juga pendarahan Bapak Ibu. Tapi Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Tuhan Yesus sempurnakan ya Ibu ya. Tidak akan ada lagi pendarahan lagi yang keluar ya Ibu, percaya ya. 12 tahun. Kita ibu-ibu, wanita-wanita. Men saja itu sakit, benar ya ibu-ibu ya. Itu aja sakit, apalagi 12 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar Bapak Ibu. Itu lama, pendarahan. Anemia saja, kekurangan darah saja, itu sangat susah untuk berkendara. Benar ya, yang ada anemia, yang kekurangan darah tuh, yang darah rendah. Susah, saya tuh darah rendah Bapak Ibu. Pernah satu waktu di motor, goyang. Saya cuma pegang setir motor saya dan bilang Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Padahal di sini dia udah kanan kiri. Tapi yang lihat Bapak Ibu saudara sekalian, saya masih ada di sini. Malapetaka tidak menimpa saya karena Tuhan menjaga saya. Karena saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Buat Bapak Ibu yang hadir di tempat ini dengan semua pergumulan sakit penyakit. Pegang 3 hal ini Bapak Ibu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dia mampu menolong kita. Dia mampu menuntun kita. Hanya Tuhan Yesus saja yang besar melebihi segala hal. Ketika Tuhan angkat hidup kita, tetap rendah hati ya Bapak Ibu ya. Tetap andalkan Tuhan dalam segala hal ya Bapak Ibu ya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan ya. Tuhan Yesuslah satu-satunya yang mampu mengangkat kita, yang mampu menolong kita, yang mampu menjaga kita. Satu-satunya hanya Yesus Kristus. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.